menjawab pertanyaan abangku ini bos. Spill pompa air dan biaya pembuatannya itu berapa, nanti buat referensi. Oke, ini dengan teman saya ini Pak Kaji, yang sering main di kandang saya, juga di kolam saya, Pak Kaji Masuki. Mantap Pak Kaji. Oke bos, kita lanjut ya. Ini tak tunjukin abangku ya. Ini untuk pompa air kita pakai, ada yang 1,5 dim, ada yang 2 dim. Nah, ini tak tunjukkan yang 1,5 dim seperti ini. Nah, ini 1,5 dim. Ini pompa air sudah lama kawaan. Yang untuk 1,5 dim ini, untuk wattnya itu 450 sudah kuat. Terus ada lagi yang 2 dim. Kalau masalah airnya itu ya lumayan ya, yang 1,5 dim itu. Kalau untuk kolam ini, aduh, untuk airnya sudah lumayan besar. Untuk pompa yang 1,5 dim, kita akan lihat pompa yang 2 dim. Kalau yang 2 dim ini untuk wattnya harus 900 ya bangku. Jadi kalau amprah listrik 900 untuk wattnya, karena kalau yang nanti tidak 900 ini tidak kuat. Nah seperti ini ya, barangnya barang kuwawak kabeh bos ini. Nah ini barangnya wis lumayan kawak, tak servilkan dulu. Nah itu loh yang 1,5 dim seperti ini, mengalirnya air. Nah ini loh, kalau yang 2 dim seperti ini, barang ini sudah teyang banyak berkarat, soalnya memang umurnya itu sudah 10 tahun lebih bos untuk yang 2 dim ini. Jadi memang pompa air ini lumayan awet, sudah 10 tahun lebih. Itu pun kita paling cuman ganti sealnya, waktu itu kita ganti seal paling sekitar 2 kali. Terus pernah mengganti close-nya itu karena gara-gara kesalahan kita. Jadi pada waktu itu, ini kan kayak kolam gitu ya, kayak jedingan itu, talinya lepas, kita tidak tahu. Jadi untuk sanyo ini istilahnya kakum menjeruk banyu, makanya langsung terbakar. Kalau tidak ada hujan itu ya kemungkinan belum ganti untuk close-nya. Makanya untuk sanyo atau pompa air ini lumayan awet, sudah 10 tahun lebih untuk pompa air nih. Nah untuk mengalirnya seperti ini, padahal ini kita pecah menjadi 3, masih seperti ini ya. Yang 2 dim kita pecah menjadi 3 bagian, ini terus ini juga. Nah ini sama ini, jadi masih lumayan untuk yang 2 dim itu. Tapi wattnya itu harus, nah ini loh, masih lumayan, kita pecah menjadi 3, tapi wattnya itu harus 900 untuk wattnya. Kalau yang 450 itu, yang kalau 2 dim itu jelas tidak bisa. Kenapa pompa air ini sangat awet? Maksudnya itu kok bertahan. Bahkan di teman saya itu, di sana itu kan ada kolamnya Kang Hamam, itu sanyonya malah tidak pernah berhenti. Berhentinya itu kalau pas mati lampu saja. Jadi on tiap hari itu bisa bertahan 2 tahun sampai 3 tahun. Nah terus kapasitas yang seperti saya ini makanya bisa 10 tahun tidak rusak kalau tidak ada masalah tadi loh ya. Ini insya Allah belum rusak. Jadi memang luar biasa untuk pompa air ini ya. Ini tidak promosi, karena ada teman kita yang bertanya, maka akan kita jawab. Terus masalah merek ini tidak ada mereknya bangku. Jadi untuk modifikasi, yang memodifikasi itu untuk merek sudah dihapus itu loh. Jadi mereknya memang aslinya tuh pompa air baru, mungkin dari pabrik, cuman diganti untuk yang kipas penyedotnya itu, kemungkinan yang dimodifikasi. Cuman di situ tuh diukur, maksudnya tuh kalau mengangkat barang yang besar seperti itu tadi, wattnya juga harus besar. Nanti semakin besar lagi umpamanya yang gadim, berarti wattnya ya lebih besar lagi. Semakin besar juga semakin besar untuk wattnya atau strumnya itu. Makanya kenapa bisa awet. Kalau yang dimodifikasi itu cuman
tidak disesuaikan dengan watt dan pengambilan airnya itu yang biasanya itu tidak kuat. Jadi mudah kalau pompa air itu panas sekali. Tapi kalau yang sudah dimodifikasi seperti ini, antara watt dan pengambilannya itu disesuaikan, itu jelas akan lebih awet lagi. Rata-rata ini untuk pompa air ini memang modifikasi. Kalau tanya mereknya kita juga tidak tahu. Untuk merek sudah dicat semua dan tidak kelihatan, cuma dimodifikasi di pompa pengambilan airnya itu, tapi disesuaikan dengan barang yang diambil. Semakin besar barang yang diambil, itu akan semakin besar wattnya. Jadi makanya kenapa kok bisa awet sampai bertahun-tahun, sampai puluhan tahun, ya karena itu. Kalau tidak disesuaikan antara watt dan pengambilannya air, itu yang jelas tidak akan bertahan. Kenapa? Panas sekali. Ini kalau mau di 1 hari full tidak masalah. Untuk setrumnya yang 2 dim itu 1 meter 1 jam. Yang 2 dim itu ya. Jadi yang 2 dim 1 meter 1 jam. Kalau yang 1,5 dim itu yang 450 wattnya itu bisa 1 meter itu 2 jam. Jadi separuhnya. Makanya itu kalau dihitung tetap sangat irit sekali untuk pompa air seperti ini. Ini kita melihat kedalaman mata sumber juga bisa berpengaruh. Kalau daerah saya itu mata sumbernya tidak terlalu dalam, paling 1 paralon lebih dikit itu sudah bisa untuk pengambilan tidak telat. Mungkin di wilayah lain nanti, makanya kalau pesan biasanya di sana itu ditanya dulu kedalaman berapa meter, itu nanti disesuaikan dengan wattnya itu. Terus lagi tolong dihitungkan cara pembuatan sumurnya. Kalau sumur bor itu mungkin beda-beda bangku ya. Mungkin di daerah bangku tuh nanti untuk pembuatannya berapa itu, ini kita buat referensi aja. Di daerah saya itu kalau yang manual, katakan manual itu seperti sumur di daerah saya ini, rata-rata ini kedalamannya itu ada 15 meter. Itu kalau untuk biayanya paling sekarang tuh kisaran 400 sampai 500 itu untuk biayanya. Jadi di kedalaman 15 sampai 20 meter lah, tinggal mintanya itu berapa. Tapi yang secara manual itu sekitar 400-an sampai 500. Terus nanti untuk paralonnya tinggal melihat konstruksi tanahnya. Kalau tanahnya itu kok pasirnya sampai ke bawah, biasanya itu ya nanti paralonnya bisa habis 2 ataupun habis 2 lebih. Kalau daerah saya ini 1,5 sudah cukup untuk paralon yang di sumurannya itu. Yang untuk paralon ini bang, untuk paralon yang besar ini loh ya, ini di sini tuh satu lebih sedikit sudah cukup untuk paralonnya yang ini loh, buatnya sumur ini. Jadi itu nanti tergantung mau dibikin yang berapa dim. Ada kan yang bikin 3 dim juga ada. Kalau di sini kita pakai yang 4 dim untuk pembuatan sumurnya. Nanti kalau umpamanya habis 2 ya tinggal ngalihkan tuh untuk biayanya. Ada juga yang untuk pengeburannya itu sekarang juga ada yang pakai mesin ya, itu rata-rata bisa kedalaman 30 atau 50 meter itu biayanya lebih banyak lagi ya, kisaran 1 juta itu jelas lebih yang seperti itu. Tinggal abang itu minta yang model bagaimana. Kalau yang seperti biasa ini ya, ini untuk referensi aja bangku yang kemarin bertanya tentang spill pompa airnya dan juga dihitungkan biaya pembuatan sumurnya. Ini sudah tak tunjukkan. Soalnya kita memang sekarang jarang bikin konten. Kalau ada yang bertanya nanti akan kita jawab sebatas atau sesuai dengan di tempat kita itu, kan hanya untuk referensi. Nanti kalau di tempat abang itu beda lagi, kita tidak tahu, mungkin lebih mahal atau lebih murah itu tergantung daerahnya atau negonya itu abangku. Jadi kalau untuk pompa airnya memang kita tidak bisa sebutkan untuk mereknya karena sudah ditutup, tapi yang jelas modifikasi barangnya bagus. Teman kita kemarin yang dari Cilacap tuh juga Pak Budi itu juga ngambil dari Jawa Timur ini. Yang jelas masalah kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu untuk setrum yang besar itu kita harus pakai standar semua. Jadi kalau untuk kabel-kabelnya itu kalau umpamanya pakai kabel yang kecil itu sangat tidak bisa karena standar semua bang. Mungkin bisa pakai kabel yang kecil tapi yang engkel dalamnya itu yang tembaga kuning itu. Kalau yang serabut-serabut sudah tidak bisa masuk. Kabel telepon itu juga tidak bisa masuk. Soalnya apa? Karena untuk setrumnya atau dayanya itu lebih besar, jadi disesuaikan. Tuh nanti bisa mungkin teman-teman minat, tidak apa-apa nanti. Yang jelas untuk pompa air kita pakai yang itu
ini untuk pompa air saya sudah umur 10 tahun lebih. Yang jelas sudah 10 tahun lebih, karena belum ada kolam saya sudah punya pompa air yang itu dulu tak buat untuk pembibitan atau saya bikin bibit tanaman buah itu. Sekarang waktu saya berhenti, saya pindah di kolam itu tak bikin ini, makanya sudah 10 tahun lebih untuk pompa air ini. Tapi alhamdulillah tidak pernah rewel satu kali ya gara-gara itu, karena kesalahan fatal diri kita sendiri, bukan masalah apa itu enggak. Jadi untuk pompanya yang jelas rekomendasi ini lumayan awet, dan untuk pembuatan sumurnya itu tadi sudah tak uraikan ke abang seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Jadi kalau mungkin kurang paham bisa chat atau ikuti live saya aja, enggak apa-apa di TikTok Putra Gurame. Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilapan. Tetap semangat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.